Kita play ya. Ya Allah, menangis berat panas. Ya. Oh shit. Damn. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, seperti biasa kita bakal nge-react hal-hal yang aneh-aneh, lucu-lucu, kocak-kocak, dan bla 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 bla. Geng, jujur gue capek banget sih ngelihat makin hari gitu ya, makin banyak gitu bahan-bahan untuk di-react gitu ya. Kagak sembuh-sembuh gitu masyarakat kita ya. Ada-ada aja gitu kelakuannya. Tapi nggak apa-apa. Ini menjadi sebuah asupan untuk para geng-geng yang ada di rumah ya kan, untuk menambah nilai gizi kekerinsan, keringan 2,000 years later. apa ya, pokoknya gitu dah. Kalian gitu ya, supaya lebih semangat menjalani WFH, supaya lebih semangat menjalani karantina di rumah gitu kan, PSBB, biar nggak keluar gitu kan, menemani kalian menjalani puasa juga gitu ya. Tapi nih ada tapinya nih geng. Gue bikin konten ini malam ya. Gue bikin konten ini malam karena konten gue kali ini nih bahaya banget, serem sebenarnya. Dan yang jelas gue belum lihat sih video yang bakal gue react. Tapi gue dikasih clue sama orang yang ngirim ke gue. Dia ngasih clue-nya gini, "Bang, ini gue kirim ke lu, jangan di play dulu. Tolong lu play di saat lo react, dan lo reactnya di saat malam karena ini dapat membatalkan puasa," katanya gitu. Oh oke. Gue paham. Pasti ini agak-agak berbau gitu ya kan, berbau 99 dalam bahasa Inggris. Oh my god. Ini kita langsung react aja kali ya. Ya. Kalau ternyata ini adalah video yang vulgar, tapi kayaknya vulgar sih. Gue udah lihat dari thumbnail depannya tuh kayak ada cewek-cewek gitu, geng. Gue bakal membuat ini lebih tertutup gitu ya, supaya puasa kita nggak batal buat teman-teman yang nonton di rumah gitu. Tanpa panjang lebar, mungkin langsung aja kita lihat, kita react videonya bareng-bareng. Buat kalian yang jari-jarinya gatel sambil nonton, boleh tinggalkan apapun unek-unek kalian, tinggalkan di komentar. Sangat dianjurkan. Oke? Makin banyak komen, makin semangat gue bikin video-video yang lebih keren-keren dan unik-unik lagi. Let's go, kita lihat dulu. Oke, let's go geng, kita cek videonya. Gue sih curiga banget sih udah ini. Tuh, dari sini aja tuh udah kelihatan ya. Ini apaan sih, ada tulisan Dewo at Two Fingers. Oke, wah gokil sih ini. Kita play ya. Ya Allah, menangis berat panas. Ya. Oh shit. Damn. Oh, dia barusan aja ngucap loh. Oh shit. Wah, sakit sih ini orang. Waduh, sakit sih. Gak mungkin sih ini mabok atau apa dari kelihatannya. Ya. Wow. Oh, ini nanti ini di blur ya, Nil. Editnya ya, ini bahaya banget nih. Oh shit. Masa kayak gini gak ditangkap sih? Oh shit. Masa depan lu cerah. Oh my god. Masa depan lu cerah, tekad lu besar, tete lu kecil. Itu faktanya. Oh fuck. Speaker gue berani banget. Itu tadi apa sih? Instagram ya? Instagram gak sih? Instagram kan? Ini kita coba cek ya. Gue ngulang doang. Gue gak pengen lihat tetenya sih. Cuman Ayen. Masih ada gak sih Instagramnya? Kita cek kali ya. Masih ada gak ya Instagramnya mereka? Oke. Sekarang gue ke Instagram dulu ya geng. Oke, coba kita cek Instagram ya. Kalian boleh follow nih Instagram gue. Tadi siapa namanya? Ayen ya. Ayen _ Bener gak sih? Coba, gue penasaran. Udah gak ada sih. Kenapa ya warga Indonesia ini agak-agak kebelet pengen banyak followers, tapi caranya tolol-tolol banget, tau gak? Giliran ada yang viral gitu langsung bikin fake account. Ya gak semua orang goblok lah bro. Nah ini gimana sih? Ian tapi fotonya ini remar. Ya udah gak ada pasti. Kalau udah viral gini, udah kasus itu biasanya gak akan ada ininya sih. Gak akan ada Instagramnya, pasti Instagramnya dihapus, bikin klarifikasi, diciduk, minta maaf, pura-pura tobat
upload dan bikin Instagram lagi, tiba-tiba giveaway. Pasti kayak gitu. Gue yakin banget. Oke, sekarang coba kita searching tentang berita mereka ya. Karena kan ini kiriman dari orang ya bro ya. Gue belum sempat riset nih. Kita cari dulu nih. Kasus 3 siswi akan bugil di Instagram. Oke, ini ada nih di Detik News. Nah, ini kita baca ya sama bareng-bareng ya. Jakarta, 3 siswi SMA bikin heboh di media sosial. Siswi salah satu SMA di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Gimana sih? Bentar lagi tuh Kalimantan mau jadi ibu kota. Jadi ibu kota bakal ada di sana. Masa iya kamu ntar Pak Presiden lewat konvoy kamu deng memperlihatkan gunungmu yang tak seberapa itu. Aduh. Dilansir Antara, Kamis tanggal 23 bulan 4 2020, polisi menyelidiki video viral itu. Video tersebut diunggah oleh akun Eyen. Perekamnya adalah milik akun Kevili Johannes ini kalau nggak salah ya bacanya ya, tapi ini nggak ada huruf vokalnya. Polisi akhirnya menangkap ketiganya. Oke, udah diciduk, nggak sempat klarifikasi. Mereka juga mengakui perbuatannya merekam video tak senonoh tersebut. Ketiga remaja putri ini sudah diamankan untuk dimintai keterangan, kata Kapolres Pulang Pisau AKBP Siswo Yuwono Bima Putramada. Video itu dibuat di Palangkaraya. Ketiga siswi itu diserahkan ke Polresta Palangkaraya. Oh iya, jadi mereka bikin kasusnya itu di daerah Palangkaraya, jadi diserahkan kepada pihak berwajib di area tersebut ya kan. Video berdurasi 2 menit 21 detik itu menyebar luas di media sosial hingga dibagikan ke WhatsApp. Salah satunya penerimanya gua tuh. Dan kejadian ini pun sudah membuat resah warga setempat, dan Ketua Komisi 1 DPRD Pulang Pisau Tendean Indra Bella yang membawahkan bidang pendidikan mengatakan pihak sekolah harusnya melakukan monitoring kepada siswa-siswi selama aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara akibat penyebaran pandemi COVID-19. Bapak DPR nggak bisa kayak gitu juga dong Bapak DPR. Nggak tahu ya, kalau saya sih beranggapan ini agak tidak sepaham kalau dengan saya nih dengan statementnya Bapak DPR. Ketika siswa-siswi itu berada di sekolah itu menjadi tanggung jawab guru-guru. Tapi ketika sekarang kan sedang pandemi yang namanya belajar di rumah ya kan, work from home, study from home gitu ya, semuanya dilakukan di rumah. Sebenarnya kontrol dari orang tua masing-masing itu lebih sangat berperan dibanding kontrol dari sekolah, karena kan namanya juga di rumah. Nggak mungkin dong guru-gurunya dan atau sekolahnya datang ke rumah buat ngontrol satu-satu murid, nggak mungkin, logikanya gitu. Misalkan juga nih, sekolahnya mengadakan sistem belajar mengajar secara virtual class, misalkan pakai aplikasi Zoom. Perlu diingat nih Bapak-bapak DPR, Bapak-bapak pemerintah, fasilitas yang ada di Indonesia ini tidak semaju, tidak seharum dengan nama negara kita. Karena masih banyak banget sekolah-sekolah yang tertinggal. Banyak banget sekolah-sekolah yang dananya ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh tidak bisa diberatkan kepada sekolah kalau menurut saya. Kalau bapak-bapak semuanya pengen kontrol dari sekolahnya itu lebih besar, mungkin fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia ini lebih ditingkatkan gitu ya, supaya sekolah-sekolah mungkin bisa pasang CCTV mungkin ya di masing-masing rumah, atau ya itu tadi sederhananya bikin virtual class gitu ya agar masing-masing dari murid-murid dan sekolah-sekolah bisa belajar melalui aplikasi Zoom, Skype atau apapun itu yang bisa video call lah gitu ya. Jadi baru mungkin hal kayak gini bisa diberatkan kepada si sekolahnya. Oke. Terus nih Pak Tendean mengatakan pemanggilan kepada siswi tersebut juga harus dilakukan untuk memberikan pembinaan. Oke, itu udah pasti. Dia ingin siswi tersebut diberi pemahaman bahwa yang dilakukan itu selain bisa mencoreng dunia pendidikan setempat, bisa terkena sanksi hukum juga gitu ya, akibat mengunggah video yang berisi konten pornografi. Setuju. Kalau terdapat pelanggaran UU ITE, pihak berwajib bisa segera memberikan tindakan. Begitu juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setempat bisa memberikan pembinaan, ucap Bapak Tendean. Oke, Bapak Tendean berharap orang tua juga memberikan pengawasan. Seharusnya kebalik dong. Harusnya orang tua terlebih dahulu, karena mereka berada di rumah, ini kan lagi COVID, baru seharusnya sekolah juga memberi pengawasan, ya kan? Dengan cara apa? Misalkan memberikan PR, misalkan memberikan tugas yang banyak, gak apa-apa deh, diberikan tugas banyak biar sekalian kagak keluyuran gitu ya, dan juga efeknya pinter gitu. Daripada udah kayak gini kan efeknya jadi tekanan mental ya kan. Pengawasan pada anak-anaknya selama dihentikan sementara proses belajar mengajar di sekolah. Salah satunya penggunaan handphone yang memungkinkan secara sengaja ataupun tidak sengaja disalahgunakan ke hal negatif, bahkan bisa berurusan dengan hukum. Oke, setuju. Nah, itu tadi dia beritanya ya. Jadi ini kalau udah menyangkut pornografi nih nggak cuman polisi yang bakal turun tangan, Bapak DPR juga biasanya akan turun tangan.
Oke geng, gue yakin kalian masih penasaran kan dengan isi videonya. Oke, gue akan putarkan videonya, tapi dengan ngelihat komentar-komentar para cabulers atau lelaki-lelaki otak bacol ya kan. Mereka bilang apa sih di video ini? Karena dari tadi gue nggak fokus ke mereka, gue lebih fokus ke sumber-sumber mata air tersebut ya kan. Karena nggak gede sih, tapi gimana sih men? Namanya gue cowok ya kan. Oke, let's go ya. Kita cek ya. Kita cek dari awal lagi ya. Nah. Oke, kita stop dulu nih. Oke. Ada namanya Febriandi, lepas. Kevin. Nah, ini yang penyebar nih. Kevin JHNS nih. Kayah dasar bujur nyaman di sawe Nadia tuh. Gue nggak paham ini bahasa Kalimantan pasti. Langsung apa lagi? Yuk. Wah, gila. Ya Allah, menagih berat tanah. Tuh. Dia sempat ngucap-ngucap loh padahal. Apa Ryan Kada lepas ya kan? Apalagi nih komen-komennya nih. Sudah aku pin, set boy saja, lepas, lewere, apa tuh, hahaha, wek. Jujur geng, ini gue nggak fokus ke ini, nggak fokus ke ceweknya, gue fokusnya ke tulisannya nih, celananya dong, lawas, apakah itu? Anjir nih cabul-cabuler sih. Padahal yang nontonnya nggak banyak, cuma 19 orang. Lepas perjanjian. Celana aja, buset. Oke, geng. Nah, sekarang saatnya kita lihat foto mereka di saat terciduk ya, geng ya. Tareng. Ya kan? Menghadap belakang, ya kan? Celana longgar tepos, kagak ada isinya, ya kan? Oke, ini setelah terciduk nih. Mimi, 3 siswi SMA membuka pakaian dalamnya saat live di Instagram. Oke, saat terciduk kayak gini bentukannya. Ya, geng, udah di kantor polisi ternyata. Gini, geng, buat para cabulers nih. Gua cuman pengen ingetin kalian kayak gini. Ketika kalian bertindak, ya kan, komen-komen di Instagram, media sosial apapun itu, ingat, geng, jejak digital itu tidak gampang untuk dihilangkan. Kalau lu sudah berbuat, kalau lu sudah bertindak, berarti lu udah tahu resikonya gitu ya. Walaupun itu cuman kayak live streaming yang sekilas gitu, selewatnya. Tapi kalau ada yang ngerekam kayak gini kan, nama lu juga ikut di situ. Lu kebayang gak sih ini berita viral nih? Berita viral. Udah pasti nih keluarga mereka malu. Terus emak lu nih ya di rumah pasti nonton TV nih. Tak ya kan? Pas dia lihat ada nama anaknya lewat. Buka dong. Gimana perasaan? Bokap lu pasti kayak langsung, wah gila. Jadi ingat masa lalu bokap lu gitu ya kan. Bokap lu pasti mikir, anjing ini gua dulu kayak gini nih gitu kan. Makanya mikir-mikir geng kalau bertindak ya kan. Lebih baik di media sosial itu lebih berhati-hati, lebih soft lagi gitu. Karena sosial media itu bahaya banget gitu. Jejak digitalnya itu susah gitu buat dihapus kalau sudah terjadi sekali gitu ya. Mereka yang bertindak, mereka yang melakukan buka-bukaan, lu cuman komen doang. Gak cuman sih, komen lu juga memancing sih sebenarnya. Tapi keluarga lu juga ikut malu karena nama lu ada di situ, geng. Ya gak? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu konten hari ini ya kan. Buat kalian semua, thank you banget udah nonton Kamar Diari episode kali ini. Jangan lupa kalau kalian ada konten-konten yang mau dibahas, apapun itu yang lagi panas banget, geng, ya kan. Kalian boleh tinggalkan komentar kalian di bawah. Kita akan bahas. Oke, geng, jangan lupa follow Instagram gua, subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya konten ini supaya gua makin semangat buat bikin konten terus. See you, geng. Kamar Diari.